Oke, Teh Putri, kali ini kita akan presentasiin kue legendaris dari Orchard Dessert. Salah satunya adalah avocado coklat. Jadi kombinasinya ada coklat dan avocado. Nih, Teh Putri harus belajar cara menghias supaya orang lebih appetite dan akan balik lagi repeat. Caranya bagaimana? Boleh langsung contoh. Langsung taruh aja stroberinya. Ini strawberry sini. Iya, strawberry. Good. Kayaknya cocok banget jadi chef. Iya nggak? Langsung mengambil alih. Langsung ambil alih. Jadi aku dikudeta di titik ini, guys. Oke, bagus. Nah, sekarang supaya lebih menarik kita akan lebih kilapin dengan glaze. Ini glaze ini Ini apa ya? sucrose atau dextrose dari sugar. Gitu. Oh, berarti ini gula sebenarnya. Gula sebetulnya. Pastry itu sebenarnya nggak dibayangkan, nggak sesulit yang dibayangkan, tapi pastry itu have fun. Kita main coklat, main tempering, itu menyenangkan banget buat di pastry. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk explore di dunia pastry. Kita lebih cantik biasanya kan strawberry itu tuh kayak gini ya. Rata-rata orang nggak ngerti untuk attention to detail. Jadi supaya cantik kita akan tarik. Ya, tarik. Oke, jadi avocado coklat ini spesial banget di Orchard Dessert. Jadi komposisi dari avocado coklat ini ada dua sebenarnya, dari coklat ganache dan avocado mousse. Avocado mousse ini kita blend dari avocado puree, kita blend dengan gula, terus kita tambahin dairy cream dan kita blend kayak gitu. Baru kita pouring di atasnya. Dan ini ada spesial, kita ada bentuk, ada relief lebah. Nah, kita gitu punya relief lebahnya sendiri, jadi kita balik dulu, jadi bikin mousse-nya dulu, setelah itu jadi baru kita kasih sponge, kasih coklat ganache. Very simple tapi rasanya itu otentik. Perjalanan Orchard itu banyak menempuh kepahitan dan ditambah dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena di Orchard itu makanannya semuanya manis-manis, jadi kebanyakan bahagia. Perjalanannya itu kita mulai dari 2013 dengan membuka namanya Lone Investor, tetapi karena setengah jalan kita mulai lagi operasional dan independen dimulai di 2019. Until sekarang 2025 Orchard masih survive dengan build quality yang memang bagus, terus rasa yang diterima oleh masyarakat dan harga yang affordable yang memang masih terjangkau oleh banyak orang seperti itu. Jadi rencananya awal jadi polisi, tiba-tiba masuk ke dunia kuliner. Jauh banget sebenarnya, dari tadinya olahraga gitu ya, main tinju, tiba-tiba main coklat, main gula. Jadi sensasinya nih yang bikin sensasi yang beda. Dan kenapa di pastry? Karena dulu aku pernah nonton nonton dulu tuh ada di film namanya kartun Yakitate Jepang. Dia bikin roti dengan hand method dan tanpa oven dan hanya mengandalkan microwave dan rice cooker. Jadi ternyata bikin roti itu nggak sesulit yang dibayangkan, harus punya mixer yang bagus dan oven yang proper buat profesional. Ternyata dengan simple, dengan punya passion itu bisa jadi. Jadi kenapa bisa terbentuk ada PC dan bakery di Orchard itu karena passion aku dari menonton langsung terjun ke operasional. Jadi tanggung juga ya, karena mau jadi polisi kan badannya harus kurus, semua gemuk. Dan kebetulan badanku udah jadi ini, dan kebetulan cocok banget buat bikin roti. Jadi otot-ototnya aku bikin roti. Itu cerita awal singkatnya. Dan yang kedua faktornya adalah suka makan. Nah itu dia, yang suka manis, yang tadinya beli kenapa nggak coba buat sendirian. Dan alhamdulillah banyak komen di keluarga dan banyak support dari keluarga. Itu dilanjut aja deh, masuk ke fakultas yang memang lebih fokus di hospitality dan artisan bakery dan pastry gitu. Karena yang paling penting untuk usaha itu adalah stabilisasi dan konsistensi. Karena kalau tanpa itu kita mungkin udah collapse ya. Jadi kita mulai dari 2019 untuk independen. Mulainya itu kita nentuin dari catering. Core bisnisnya dari catering, jadi kita supply untuk produk-produk yang diperluin lagi happening tuh apa, misalnya untuk di dunia catering. Nah kebetulan kita adalah pengadaan kue dan pastry ya, mungkin kue dan roti. Nah yang keduanya adalah aku buka lagi konsep namanya B2B. B2B ini jadi kita punya ada namanya frozen product. Frozen product ini ada beberapa jenis yang kita bisa supply dan daya tahannya lebih lama. Yang ketiga adalah retail. Nah retail ini sebenarnya Orchard terbentuk itu udah sebenarnya dari brand-brand lama sebelum Orchard bangkrut tuh kita lebih fokus di kue ulang tahun. Untuk occasion birthday. Jadi kue ulang tahun kita tuh dari zaman kapan gitu. Sebelum saya jadi polisi dan gagal jadi polisi, saya dari kue dulu gitu. Jadi awal mulanya dari kue. Dan karena saya senang makan yang manis, jadi saya bikin kue dan kita punya namanya signature untuk avocado dessert. Jadi kualitinya dan rasanya tetap kita jaga. Jadi bisnis yang kita bentuk tuh ada 3 jadinya, frozen, retail, dan catering.
core business-nya. Kita daily produksi, jadi kalau untuk yang bakery kita biasanya kita dibuat dari Rabu dan kirim hari Kamis. Nah kalau pasty-nya itu dari hari Selasa sampai Jumat, karena Sabtu Minggu kita biasanya ada weekly event yang harus kita kita supply dan kita jaga di situ. Awalnya nggak nyangka ya punya tempat, dan tempat ini didazuskan untuk untuk professional kitchen gitu, atau dapur yang memang diperuntukkan buat masak dan memasak. Jadi awalnya dibentuknya ini tuh dengan tidak kesengajaan, tapi dipaksakan secara mendadak dan diperjuangkan supaya ada karyawan. Salah satunya itu tadi, jadi kita harus punya strategi marketing untuk ngenalin produk Orchidea Dessert ke masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat. Salah satunya dengan quality produknya yang kita nggak akan capek-capek nyebutin tentang quality produk. Orang akan lebih takut, oh kualitinya bagus pasti mahal. Nggak juga, karena kita mulai harga itu dengan harga yang affordable. Kita mulai dari 7.000 sangat terjangkau banget buat beli produk di Orchidea Dessert. Oke, untuk produk pastry and bakery di Orchidea Dessert itu kita punya namanya artisan bread. Jadi roti-roti yang kita olah ini kita memakai levain atau naturalis. Jadi lebih ramah ke dalam lambung juga, dan lebih ramah bagi yang mungkin alergi terhadap chemical atau kimia. Nah, jadi cocok banget untuk pilih produk di Orchidea Dessert. Gitu. Selain roti, kita juga produk croissant kita produksi juga, dan kita punya ada namanya oleh-oleh. Oleh-oleh ini ada macam-macam nih, ada frozen produk, ada bakso goreng, ada roti goreng. Kita punya juga fudge cake, ada fudge cheese juga, dan punya namanya Savoredis. Kita punya namanya picnic roll. Kalau picnic roll kita crispy, dan ini mungkin bisa dibandingin dengan toko-toko sebelah yang mungkin harganya lebih affordable. Selain harganya yang masuk akal, akal itu nggak terlalu mahal ya. Dan quality produknya itu bagus banget gitu. Pemesanannya mungkin agak rumit di Orchidea karena kita masih tetap fokus di retailnya tuh di catering atau banquet eventnya. Untuk pemesanan biasanya di H-1 karena kita tidak ready stock, jadi kita pengen mengutamakan fresh from the oven. Jadi bener fresh from the oven, bukan dari kulkas terus kita panasin gitu. Jadi ke customer akan lebih trust lagi karena kualitinya itu ada fresh from the oven. Jadi kita bikin ala minute supaya kualitas kualitas dari rotinya itu fresh seperti itu. Trendsetter atau FOMO itu pasti akan kita ikutin karena itu ada peluang usaha bagi Orchidea untuk ngenalin selain running text adalah ngikutin trennya. Kenapa harus ngikutin tren? Karena itu orang banyak cari. Setelah dia udah memutuskan untuk di Orchidea, dan betul ternyata we bake with excellent food. Jadi dia percaya Orchidea beda dari yang lain. Itu keuntungan bagi Orchidea supaya nilai value-nya itu akan lebih naik. Kayak gitu. Untuk gauge marketingnya. Sebagai UMKM pun kita tetap mengutamakan adalah dari produknya kita packaging sampai selamat sampai tujuan untuk si pemesan. Jadi kita akan make sure untuk pesanannya betul dan pesanannya tidak rusak. Kalaupun rusak kita akan ganti sepertinya. Ya, garansi dari Orchidea Dessert. Khusus hanya untuk birthday cake. Harapan ke depan untuk Orchidea Dessert mungkin untuk our team juga, karena banyak yang mengandalkan di Orchidea buat keluarganya, yang mudah-mudahan Orchidea dapat berkembang dengan quality produk dan dapat disukai banyak orang, dan kita bisa mengembangkan produk-produk Orchidea melalui mungkin ke depan kita akan buka offline, mungkin di situ akan lebih banyak dikenal produk-produk Orchidea. Oh ini Orchidea, oh ini Chef Gilang, jadi akan lebih memudahkan untuk Orchidea untuk lebih bangkit lagi ke depannya.